dalam melaksanakan ibadah haji yang pertama adalah kita ketika menziarahi makam Rasulullah, ucapkan salam kepada beliau, kemudian kita meminta kepadanya supaya dia yang memintakan ampun kita di hadapan Allah. Karena Allah menjanjikan, ketika engkau Muhammad yang memintakan ampun hamba-Mu atau umatmu, hambaku, maka pasti aku akan ampun. Fastaghfir lahum, kata Allah. Itulah sehingga kenapa kita berziarah. Karena sebenarnya Rasulullah mengatakan, siapa yang menziarahi ketika aku wafat, maka sama ketika aku hidup. Maka salami Rasulullah, kita bisa mengucapkan 4 salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian kita meminta, ya Rasulullah, mintakan ampun aku segala dosa aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bisa disampaikan bahwa saya datang dari Indonesia yang jauh hanya untuk berziarah kepadamu. Itu penting. Yang kedua adalah ketika kita berada di hadapan Ka'bah, maka laksanakanlah sholat sunnah. Kemudian di dalam sujud itu minta kepada Allah, ya Allah, segala kebaikan dan ibadah serta sholat yang pernah saya lakukan di kampung, maka saya pada saat ini saya menyampaikan kepadamu, sempurnakanlah. Sebenarnya naik haji itu adalah menstor. Jadi kita sama dengan pegawai ketika datang ke bupati itu menstor laporan. Sebenarnya haji itu kenapa 1 kali wajib? Karena hanya pada saat kita datang itu kita store kepada Allah semua ibadah. Karena kita yakin tidak sempurna. Tapi disitulah Allah sangat dekat. Dan doa mustajab. Dan itu tembus ke Lauhul Mahfuz. Maka mintakan kepada Allah. Kemudian yang kedua, minta supaya segala dosa kita diampuni. Kemudian minta kepada Allah dosa apa lagi yang belum kita taubatkan. Maka Allah akan nampakkan di situ. Ini yang kekurangan. Nah, kemudian setelah itu jangan tinggalkan pada saat tawaf wada, tawaf perpisahan, angkatlah tangan pada saat menghadap ke Baitullah. Kemudian di sela-sela jari itu baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Itu dibaca 7 kali. Tidak akan wafat orang itu kecuali dia akan kembali ke Baitullah. Itu sebenarnya. Makanya itulah yang sehingga dia ditulis di pintu Ka'bah. Makanya doa itu tidak sembarang. Makanya orang yang datang ziarah itu yang pokok sebenarnya. Kemudian ambil air zam-zam sedangkan sholat sunnah hajat yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia hanya menghafal Al-Quran selama 8 bulan. Itu jalan kaki ke Makkah untuk mengambil air zam-zam selama 6 bulan bolak-balik. Sebenarnya kalau kita ingin mengambil berkah air zam-zam, maka sholat sunnah hajat ambil itu, kemudian niatkan memang untuk apa. Kalau ada orang mandul keluarga kita, sholat sunnah hajat baru ambil, baru bawakan. Itu luar biasa. Orang yang punya penyakit tidak bisa disembuhkan pakai itu, tapi harus dengan sholat sunnah hajat. Ini yang penting saya sampaikan, karena ini yang tidak disampaikan sebenarnya ulama kita, guru-guru kita terbuka. Itu tersembunyi karena kita harus ambil secara khusus ya. Itu kuncinya sebenarnya. Makanya berziarah itu yang penting. Kalau kita mampu membacalah Al-Quran dalam perjalanan, mulai sejak berangkat, ketika orang tenang membuka HP kita baca Al-Quran. Berapapun juz yang kita baca kemudian sampai ke Mekah, maka letakkanlah Al-Quran itu baru minta, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini dalam perjalanan. Ketika kelak di dalam kubur, berikan aku Al-Quran ini. Itulah sehingga ada ulama yang bisa mengaji di dalam kuburan.
Di Yaman itu ada orang yang sudah meninggal puluhan tahun tapi mengaji di dalam kuburan. Itu karena Allah yang menghadiahkan Al-Quran yang dia baca dalam perjalanan melaksanakan ibadah. Dan itu yang diminta. Dan ini yang kadang orang tidak pakai sebenarnya. Saya kira itu yang paling penting. Kalau doa selamat sebenarnya kita untuk hanya kesempatan ini. Tapi sebelum berangkat laksanakan sholat sunnah musafir. Setelah salam jangan sentuh tubuh, langsung mengangkat kedua tangan, baru baca innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila mi'at, baru usapkan ke tubuh. Tidak akan menetes darah, tulang tidak akan patah hingga tidak kembali di tempat tubuh. Tapi doa itu juga dibaca pada saat mencium Hajar Aswad. Ketika mencium Hajar Aswad, dan tidak satu kali mencium kalau kita membaca doa. Inilah doa yang diajarkan para ulama kita. Karena doa ini sebenarnya doanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang yang membaca doa ini, ulama kita mengatakan walaupun pesawat itu meledak, kau tidak akan meninggal. Itulah yang dipakai ulama kita karena disebut dengan doa musafir. Jadi itu doa sebenarnya dibaca tapi tidak menyentuh tubuh. Itu hanya memperhadapkan kedua tangan. Kemudian kita baca. Karena perjalanan itu sangat pendek. Ini sebenarnya dunia itu seperti itu. Makanya kalau ini yang kita pakai dalam bacaan surah itu ketika sholat sunnah musafir, bisa kita pakai ayat kursi kemudian al-kafirun. Bisa juga kita pakai alam nasrah kemudian alam tara kaifa. Itu. Jadi tapi afdalnya itu sebenarnya ayat kursi dengan al-kafirun. Ayat kursi itu perisai, al-kafirun itu supaya dikuatkan iman. Menziarahi makam Rasul itu tidak sembarang. Orang yang diberikan keistimewaan khusus sebelum datangi makamnya Rasulullah, duduk-duduk sholat di masjid, kemudian salami dia, sampaikan bahwa saya akan ketemu dengan engkau. Muassis orang Arab itu tidak akan menghalangi kita ketika Rasulullah mengizinkan. Itu yang penting. Jadi ini yang sebenarnya paling utama ketika kita ingin berziarah. Sebenarnya kita di sini bisa menziarahi Rasulullah secara gaib, seperti yang dilakukan oleh ulama kita, Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, itu sekumpul Margapura. Itu menghadirkan Rasulullah ketika sudah sholat. Dia menghadirkan di sajadahnya. Caranya sebenarnya itu kita hanya menggaris, bacakan salawat, kita garis, kita yakin bahwa jasatnya Rasulullah ada. Kemudian bacakan Fatihah. Ketika kita mampu melakukan itu, nanti pada saat kita ke sana, sampaikan, saya sudah menghadirkan engkau di saat saya menyelami Fatihah. Sekarang saya berkunjung ke makammu, maka engkau nampakkanlah dirimu. Sehingga guru saya itu bisa bicara langsung dengan Rasulullah di makam. Sebenarnya itu yang dipakai para wali Allah. Tapi ini sebenarnya ilmu tidak untuk dibuka secara umum. Cuma karena ini keberkahan Barasanji, insya Allah tidak penting menyampaikan itu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai'. Rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafiratuka ghaziya min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahu alladhi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahu alladhi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahu alladhi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamu alayka ya Aba Bakr. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ij'al syafa'atan fi kulli muslimin. Wa nurullah fi